Technical View Counseling 13 April 2021 jam 15:25 waktu Indonesia bagian Barat, dan running price sekarang berada di 1.3750, sementara untuk area high 1.3765 dan area low 1.3725. Ini berarti area buy on dip yang kami sarankan di pagi hari tadi kurang lebih 1.3715 ataupun 1.3730 itu sudah tersentuh di area buy 1.3725. Oke, berarti kurang lebih target pertama apakah kita akan mencapai 1.3780 apa tidak, dan termasuk juga 1.3830. Oke, kita lihat dari daily chart. Alasan sudah saya kemukakan kemarin bahwasanya kita sedang menantikan apakah antara dua pola, ya, di antara dua pola, baik itu terkait dengan falling wedge dalam pola uptrend, lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan double bottom, dan sampai saat ini kurang lebih yang lebih terkonfirmasi adalah sedang berada pada tahapan double bottom. Artinya, kemungkinan potensi ini kemarin sudah terkonfirmasi dengan sangat baik. Ya, ada saya review kembali. Kalau kita perbesar di sini, di bottom pertama kita mendapati pola percinglan, lalu kemudian dia naik walaupun ada gangguan, lalu kemudian dia berhasil mengalami kenaikan sampai zonasi kurang lebih 1.3917. Nah, kemudian dia turun dan akhirnya penurunan di minggu yang lalu di tanggal 9 April itu ditutup dengan hammer sebetulnya ini, dan kemarin kita sempat mencoba untuk mendeskripsikan apakah ini betul-betul double bottom apa tidak, dan ternyata terkonfirmasi dengan sangat baik. Hammer ini menjadi area pantulan, dan pantulan tersebut meskipun hanya sampai 1.3775, ya, lalu kemudian ditutup dengan area bullish candle seperti ini, real bodinya saja kalau kita lihat ini berarti menandakan bullish engulfing. Jadi kemungkinan potensi untuk kali ini atau hari ini memang confirm untuk mengalami kenaikan atau penguatan. Nah, otomatis 1.3775 area tertinggi kemarin itu menjadi PR, yang mana menandakan kalau berhasil dilewati berarti potensi kenaikan lanjutan akan sangat layak untuk diikuti. Sayangnya area neckline memang cukup jauh berada di 1.3900, tapi tidak apa-apa, secara bertahap kita akan melihat potensinya. 61.8% dari Fibonacci retracement berada di 1.3822, jadi so far TP1 ataupun TP kedua masih cukup reasonable dikarenakan arealnya berdasarkan area high kemarin yang juga menjadi konfirmasi terkait dengan bullish engulfing yang kita dapati, atau area 61.8% di 1.3822. Oke, kemudian kalau kita kembali ke dalam grafik H4, sampai saat ini dia sudah atau sedang mengalami kenaikan. Kita tinggal nantikan areal biru ini adalah 1.3790, tapi kurang lebih kita harus mengakali areal tersebut sedikit di bawahnya untuk areal TP. Itu sebabnya kenapa tadi pagi kami sempat mencantumkan areal 1.3780 sebagai TP pertama. Oke, tinggal 15 poin lagi dari jarak areal tertinggi yaitu 1.3765. Tercapai apa tidak? What's next? Berikutnya kalau kita lihat, ya, karena CPI dari Amerika yang akan menjadi core attention, ya, jadi pusat perhatian di malam ini, maka perhatikan mungkin saja Anda harus mengatur strateginya in case ternyata terjadi penguatan dolar akibat data inflasi. Jadi kemungkinan potensinya saya rasa 1.3770 ataupun 1.3780 masih cukup wajar dengan harapan tersebut, tapi juga saya berekspektasi lebih karena kalau lihat dari swing yang terjadi di pola kanan, ya, kita asumsikan seperti ini swing low, kemudian swing high, kemudian ini bottomnya, kemudian swing low, swing high kembali, kemudian swing low kembali. Jadi kalau misalkan dilihat secara ringkas, ini mirip dengan pola inverse head and shoulder. Artinya dalam jangka pendek sebetulnya sangat wajar kalau kita mengharapkan adanya areal breakout, ya, area breakout dari neckline yang berada 1.3760, ya. Jadi kalau itu ditembus berarti kita masih akan bisa mengharapkan area kenaikan kurang lebih setinggi dari bagian bottom tersebut atau bagian head tersebut, dan saya dapatkan polanya kurang lebih sampai 1.3860 atau 1.3857. Wow, itu berarti menandakan TP yang kita atur sejak sedemikian rupa di pagi hari itu sudah sangat mumpuni. Nah, sementara 50%-nya seperti biasa kita ukur terlebih dulu, itu berada kurang lebih di teritori 1.3811 atau 1.3809. Jadi untuk TP kedua walaupun kita cantumin 1.3830, harap berhati-hati di zona 1.3800 ataupun 1.3811. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical
View Euro USD 13 April 2021 jam 15.31 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1916 dan low 1.1881. Area high tidak berubah dari sejak kita menggunakan ataupun mengupdate analisa untuk Euro USD tadi pagi. Sementara untuk area low sudah mencapai zona 1.1881. Running price Gemini sudah berada di 1.1896. Artinya area buy on dip yang sempat kami sarankan tadi pagi sudah tersentuh, yaitu di kisaran 1.1880 ataupun 1.1895. Kita masih menantikan apakah dia sanggup kembali di atas 1.900 atau tidak. Ya, dalam artian 1.1900. Karena target pertama kita dicantumkan di 1.1935. Oke, let's see the reason. Kalau kita asumsikan pergerakan 3 hari terakhir, ini hari ketiga berarti dengan adanya hammer, kemudian hanging man, ya ini pun bisa saja terjadi kembali. Tapi yang paling penting adalah zona MA 200 daily yang sekarang berada di 1.1894. Jadi kalau misalkan katakanlah dia kembali ditutup di atas hampir seperti 2 candle sebelumnya, maka kemungkinan potensi kenaikan masih bisa berlanjut. Lalu kemudian ekspektasi kita terkait dengan inverse head and shoulder, apakah bisa terbentuk apa tidak? Oke, kita lihat ya. Kalau asumsinya tail yang 2 kali kemarin ya, katakanlah di area 1.1866 atau 1.1870 itu kita hitung, berarti kita asumsikan ini swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, atau kita asumsikan saja misalkan di bagian right shoulder, saya asumsikan bahwasanya dia sedang membentuk pola triangle. Ya, jadi kalau misalkan ini yang terbentuk atau yang tercipta, maka sangat wajar, sangat beralasan kalau misalkan kita asumsikan bahwasanya ini akan terkonfirmasi sebagai bagian right shoulder. Lalu kemudian nantinya kita bisa expect bahwasanya neckline-nya di area ini, ya. Jadi kemudian area ini, nah ini adalah area neckline yang mungkin akan terjadi. Saya bedakan warnanya, kurang lebih menjadi area warna merah. Ya, jadi kalau misalkan Anda lihat small triangle, itu berarti kita mengasumsikan bahwasanya kita menanti area resisten 1.1911 ditembus, lalu kemudian neckline di area merah ini ada 1.1920. Jadi kalau misalkan ini tembus kedua level tersebut, berarti sebetulnya Anda bisa follow buy atau buy on breakout. In case ternyata Anda tidak berkesempatan untuk melakukan buy on dip di 1.1880 tadi. Oke, kita asumsikan seperti demikian untuk sementara waktu. Lalu kemudian di grafik H4-nya, potensi atau peluang pergerakan kita masih terjebak dalam situasional trend channel. Walaupun sebetulnya kalau secara garis besar trend channel ini sendiri bukan serta-merta mengartikan bahwasanya euro akan mengalami kenaikan lanjutan, tapi justru area resisten akan menahan dan bisa saja dia kembali tergelincir di bawah zona tengah ini. Tapi kurang lebih kalau kali ini kita lihat dari sisi kanannya, kemarin kita sudah sempat mengharapkan adanya head and shoulder, tapi ternyata gagal, walaupun tidak completely gagal, karena memang dia pergerakannya cenderung sideways, dan ini yang saya khawatirkan. Bahwasanya pergerakan dalam 1 bulan terakhir terutama saya pantau dia bergerak di bawah 100 poin. Itu dalam kategori harian sangat jelek. Nah, artinya kalau kita asumsikan di grafik atau di sisi kanan ini, saya coba bikin kurang lebih seperti ini. Anda perhatikan di bagian atasnya dia konsisten atau stabil ya. Kita lihat seperti itu. Lalu kemudian bagian bawahnya dia kecenderungan mengalami kenaikan. Jadi kalau tadi ada triangle symmetrical di bagian daily, justru di grafik H4 saya melihatnya sebagai ascending triangle, yang artinya kemungkinan peluang terbesar adalah menembus zona resisten 1.1912 ataupun 1.1920. Yang sayangnya pula akan ada teritori 1.1940 sebagai penahan. Tapi it's okay, selama confirm sebagai area ascending triangle maupun area triangle dari grafik daily chart, maka kali ini buy on dip masih tetap berjalan 1.1880 ataupun 1.1895. Target pertama silakan tunggu di 1.1935 dengan catatan kemungkinan di area 20 ataupun 11 Anda sudah bisa exit untuk small target. Kemudian target kedua adalah 1.1980. Stop loss gunakan di 1.1820. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.